Sebelum Anda mendengarkan, biasakan diri Anda untuk menonton video edukasi hingga selesai, demi menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan, dan ucapkan basmalah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan surat An-Nisa pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wa kana Allahu sami'an basira, selanjutnya adalah wa yaktsuru fil Quran, dan banyak terdapat di dalam Al-Quran. At-taqib, penutup ayat, seperti innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu aliman hakima. Itu adalah kata penutup setiap ayat. Banyak sekali di Al-Quran. Alal ahkam, apakah ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum-hukum, wa alal awamiri wan nawahi, atau juga ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Takibnya itu, kata penutupnya itu, ya, diakhiri dengan bi anna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, yaitu ditutup dengan bahwasanya semua apa saja yang ada di langit, yang di bumi adalah milik Allah. Itu kata penutupnya pada setiap putusan-putusan, perintah atau larangan, itu banyak terdapat. Seperti ayat ini, yaitu lihat sebelumnya, alinea sebelumnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi walaqad wasaina alladzina utul kitab, dan sebagainya. Selanjutnya, au bi anna Allaha bi anna lillahi mulkus samawati wal ard, apakah satu menyatakan langit bumi sisinya milik Allah, atau juga bahwa langit bumi adalah dirajai oleh Allah. Allah sebagai raja langit dan bumi sisinya, atau juga pemilik langit bumi dan sisinya. Dua kata, penguasa yang punya kekuasaan sebagai raja atau sebagai pemilik. Saya kira antara pemilik dan raja adalah dua-duanya ya memakna sama. Raja ya punya kekuasaan untuk berbuat apapun, pemilik juga ya terserah gue, kan begitu persoalannya. Au bi anna lillahi mulkus samawati wal ard fal amrani, dua persoalan tadi, kepemilikan dan kekuasaan, itu mutalazimani, saling berkaitan, fil haqiqati, pada hakikatnya adalah saling berkaitan. Fal maliku wa sahibus sultan, pemilik adalah yang punya kekuasaan, fi mulkihi, dalam kepemilikannya, wa huwa sahibu haqqit tasyri', dan dialah pula yang punya hak legislasi, hak membuat undang-undang. Ini saya potong sebentar, bahwa saya kira saya masih ingat, selalu saya mengatakan berulang-ulang
bahwa yang punya hak untuk menentukan haram dan halal itu adalah hanya Allah. Hak prerogatif Allah. Kenapa? Karena dia pemilik. Karena dia penguasa, bukan kita. Kita mah hanya kiai, bisanya ya hanya kata Allahnya boleh, kata Allahnya tidak boleh, bukan kita memutuskan. Dan ini menjadi persoalan sama sekarang. Jadi manusia, selagi manusia, apalagi manusia biasa, nabinya sendiri juga tidak diberikan kewenangan untuk mengharamkan kok. Atau dasar apa berani mengharamkan? Yang langit bumi semuanya milik Allah aja. Jadi yang berhak siapa? Itu namanya hak tasrih, hak legislasi, hak menentukan hukum adalah Allah. Begitu Nabi mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan, ya langsung ditegur dong, kena surat pemarahan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallahu laka, wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Dimarahin nggak tuh? Dimarahin nggak? Iya, kau berani-beraninya. Apalagi lu, lu sebagai apa di sini? Itu persoalannya. Jadi punya hak tasyrih. Liman yahtawiha hadzal mulk. Ya, itu punya hak membuat undang-undang karena disitulah atas dasar dia sebagai sang penguasa, sebagai pemilik. Wallahu wahdahu, hanya Allah sajalah huwal maliku, pemilik alam ini tidak lain hanya Allah saja. Tidak ada siapapun yang ikut serta memiliki alam semesta ini. Ini satu. Wa min thamma, dan selanjutnya fahuwa wahdahu, dan hanya Allah saja sahibus sultan, yang punya kekuasaan. Tidak ada yang lain yang punya kekuasaan, hanya Allah. Alladzi yusyarri'u bihin nas, yusyarri'u bihi linnas, yang punya hak legislasi, hak membuat undang-undang, membuat aturan-aturan. Hanya Allah yang punya aturannya kok, yang milik dia. Itu. Fal amrani mutadazimani, kesimpulan terakhir antara Tuhan sebagai pemilik dan Tuhan sebagai raja adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kadzalika yabruzuhuna min wasiyatillah subhanahu. Di sini juga kelihatan dengan nyata wasiat atau pesan Allah subhanahu wa ta'ala likulli man unzila alaihim, atau likulli man anzala alaihim kitaban. Wasiat Tuhan kepada seluruh umat manusia yang telah dituruni Alkitab, yang telah yang telah diberikan Alkitab. Artinya yang sudah diutus seorang nabi dan sudah disampaikan kitab sucinya, itu diwasiati oleh Allah. Al-wasiyah bittaqwa, itu diwasiati supaya bertakwa. Seperti dalam ayat ini, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kami telah memberikan wasiat kepada mereka orang-orang yang mendapatkan atau yang telah dituruni Alkitab sebelum kamu, wa iyyakum, dan juga terhadap kamu, diwasiati oleh Allah, disuruh apa? Disuruh bertakwa. Jadi yang bertakwa ini ya bukan hanya orang yang beragama Islam. Dari sejak zaman dahulu juga orang-orang yang beragama, yang punya kitab suci juga sama mendapat pesan Allah supaya bertakwa. Di sini dalam kitab tafsir seperti Tobari, Ibnu Katsir dan sebagainya, sebagai tafsir-tafsir induk, itu malah justru mengatakan begini dalam
ayat yang selalu digembor-gemborkan oleh para mubalik, oleh para kiai, bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya, yang siap bekerja sama dengan segala suku bangsa, dengan segala pemeluk agama-agama. Qala ta'ala wa qad ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalilnya begitu. Tetapi ketika saya baca di kitab-kitab tafsir, rujukan-rujukan, tafsir-tafsir induk, ternyata ayat ini dinyatakan oleh para mufassirin kerjasama umat Islam di sini bukan dengan non-Muslim, tapi kerjasama sesama umat Islam. Mentah lagi kan? Jangan salahkan saya. Ya, silakan kita buka kitabnya. Dengan dalil apa? Dengan dalil inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa siapa? Orang yang beragama Islam. Non muslim nggak ada yang bertakwa, katanya gitu. Jadi takwa itu hanya orang yang beragama Islam. Di sini mengatakan Allah pesan takwa kepada agama-agama yang lain juga, umat-umat yang beragama yang punya kitab suci juga. Itulah tafsir. Itulah tafsir makanya. Jadi saya ingin mengatakan, makanya saya, daripada saya menduga buruk kepada Nabi Muhammad, masih mending saya menduga salah tafsir. Kalau kita menyalahkan mufassir, murtad enggak? Enggak dong. Kalau menyalahkan Rasul itu pun disalahkan, ya udah nggak apa-apa lah, masalah. Daripada menyalahkan Nabi masih mending. Ya artinya kenapa saya menyalahkan tafsir, mufassirnya yang salah, mungkin salah tafsir. Karena apa? Orang mencuri dipotong tangannya lalu disuruh digantungkan di lehernya. Potongan tangannya itu digantungkan di lehernya. Kalau nggak percaya saya bawa kitabnya sekarang, Madzhabul Arba'ah, ya, 4 mazhab, itu kitabnya ada di bagian bab as-sariqah, itu saya baca, itu nggak masuk di akal. Saya merasa terganggu. Nabi menyuruh orang untuk dipotong tangannya karena mencuri, lalu dikalungkan di lehernya, mengganggu kemesraan saya dengan Nabi Muhammad kok. Jujur aja. Sebelumnya mohon maaf. Sebelum mendengarkan lebih lanjut, kami sangat berterima kasih jika Anda mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Apalagi ditambah lagi di kitab Madzhabul Arba'ah itu ada maling melarikan diri, ya, kabur, disuruh oleh Nabi suruh dikejar, lalu kalau ketangkap langsung potong tangannya dan cungkil matanya, dibuang padang pasir. Apa sekejam itu Nabi kita tuh? Saya pun merasa terganggu kok. Kemesraan saya merasa terganggu dengan putusan-putusan hukum semacam itu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Daripada saya terganggu kemesraan saya, masih mending saya menyalahkan mufassir itu aja kok. Setuju nggak? Ya iya, ya itu tafsir begitu persoalannya. Jadi dari dulu juga namanya mufassir. Itu tergantung pada streamline ideologinya. Kalau dia itu ideologinya Mu'tazilah, begitu menafsirkan Quran, dia diseret-seret kepada Mu'tazilahnya. Kalau dia Syiah, ya diseret-seret ke pemahaman Syiahnya. Kalau
Sunni, ya diseret-seret ke Sunninya. Nah ini fi Zil Quran karangannya Hasan Said Qutb. Ini tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Diseret-seret enggak? Seret-seret juga orang Muslim juga. Ya, kita baca supaya Anda jujur. Ya, tidak mencaci maki Ikhwanul Muslimin. Yang bagusnya banyak, yang ini juga ya ada juga. Begitulah kira-kira. Tapi alhamdulillah sekalipun saya baca kitab tafsir Ikhwanul Muslimin sampai sekarang belum ada orang menuduh saya Ikhwanul Muslimin. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Itu. Jadi artinya bahwa karena tafsir itu selalu diwarnai oleh ideologi mufasirnya, makanya kita dalam baca kitab tafsir ya berhati-hati juga karena kan berbeda. Semuanya kita baca. Nah, akan terlihat perbedaan semacam itu. Lalu di akhirnya al-wasiyah bittaqwa wa dzalika ba'da ta'yini man lahu mulkiyatus samawati wal ard, yaitu setelah adanya penetapan bahwa Allah lah sebagai pemilik langit dan bumi ini, wa man lahu haqqul wasiyah fi mulki, dan siapa yang punya hak untuk berwasiat dalam kerajaannya itu, dalam pemerintahannya itu, siapa yang memberi wasiat, ya sebagai memberikan dekrit lah kalau di sini mana itu yang punya hak dekrit itu hak prerogatif presiden. Ya, dalam agama wasiat juga sama, itu hak prerogatif Tuhan. Ya itu. Kalau kita yang namanya tausiah ya. Nanti kita jelaskan antara wasiat dengan tausiah gitu. Itu sangat beda sekali. Lanjutnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Walaqad wasaina, dan telah kami berikan wasiat alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, min qablikum, sebelum kamu, yaitu para nabi-nabi yang membawa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya, itu mendapatkan wasiat. Wa iyyakum, dan juga kami memberikan wasiat kepada kamu, wahai umat Muhammad semuanya ini, yaitu anittaqullah, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi yang punya kitab Injil ya diwasiati oleh Allah untuk bertakwa, yang punya kitab Taurat ya diwasiati untuk bertakwa, dan yang punya kitab Zabur juga diwasiati untuk bertakwa. Bukan hanya umat Islam yang diwasiati bertakwa. Nih ya masalah, dan sudah kita diskusikan dengan Pak Profesor Quraish Shihab kan. Kalian hadir kan waktu itu tuh. Gimana Pak Quraish Shihab nih? Ini tafsirnya tuh Ibnu Katsir, Tabari, tafsir Induk, bahwa ayat walaqad ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu itu bukan menunjukkan umat Islam siap bekerja sama membangun peradaban dengan agama-agama yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain. Dibatalkan oleh tafsir Induk. Itu adalah kerjasama sesama umat Islam, karena ada indikator inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, sedangkan yang bertakwa hanya umat Islam. Nah itulah tafsir itu dia pernah selesai selalu seperti itu. Ya udahlah. Ya sampai definisi takwanya sendiri itu juga tidak jelas. Sok apa takwa tuh?
definisi yang lumrah, yang umum, yang populer, takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau itu definisinya, maka betul tafsir tadi itu hanya umat Islam yang bertakwa, karena melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Agamanya terserah itu mah. Itulah kira-kira. Tetapi juga perlu kita ketahui bahwa di lembaran pertama Al-Quran itu sudah dijelaskan orang-orang bertakwa itu seperti apa, definisinya apa, lebih jelas kok. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan takwanya itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang bertakwa versi Al-Quran adalah satu orang yang punya visi dan misi. Yu'minuna bil ghaibi, punya visi dan misi, punya target, punya gagasan, punya tujuan dan punya cita-cita. Wa yuqimuna sholat, dan berkomunikasi secara intensif dengan sesama manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya pasti dermawan, orang bertakwa. Tuh nggak ada orang takwa medit tuh. Jangan percaya kalau aku nih bertakwa medit, jangan percaya. Iya, karena wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Itu artinya bertoleransi dengan agama-agama yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, itu sampai akhirat. Jadi visinya orang yang bertakwa itulah visinya jangka panjang, yaitu sampai untuk akhiratnya, bukan hanya dunia saja. Jadi jelas mana definisi takwa? Kitab fikih atau Al-Quran sendiri? Ikut ulama, ikut Allah? Jujur nih. Iya, itu kan persoalannya. Jadi ya itulah kembali. Ya, dari mana datangnya definisi seperti itu saya nggak tahu. Ya. Tapi ya rata-rata di kitab-kitab mananya begitu, bahwa itu takwa itu al-imtithal li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu semuanya adalah mengkablikum wa iyyakum anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi fasahibus sultan al-haqiqi huwa alladzi yukhsha wa yukhaf. Jadi artinya yang punya kekuasaan, yang layak untuk ditakuti, yang layak untuk ditaati, siapa? Yaitu adalah Allah. Yang ditakwai siapa? Ya Allah. Bertakwa kepada siapa? Ya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Itu persoalannya. Wa taqwallah hiyal kafilatu bisalahil qulub. Ketakwaan kepada Allah itu sudah sangat cukup sekali memadai untuk memperbaiki hati kita semuanya. Ini dengan bertakwa wa hirsuha ya ala manhajihi fi kulli juz'iyatihi, dan ketakwaan itu pula yang membuat kita bersemangat untuk menjalani agama secara terperinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.